Lia itu mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin Brotherhood menerima dana dari sumber-sumber Nazi. Nah, betul. Yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding subsidi yang ditawarkan kepada aktivis anti-Inggris lainnya. Jadi Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood ini anak emasnya Nazi Jerman. Ya. Tulis pakar Islam Brinjar Lia. That means eradication of the Jewish state. Are there any Jews in Palestine? No. No, the Palestinian state will be Judenrein, to use Hitler's phrase. Hamas have said that they will slaughter every last Jew. Their leader said it again only 2 days ago. Because they're victims. They claim to be victims. I thought the Jews were the victims after the Holocaust. Hamas has said it will slaughter every last Jew. And the Palestinian Authority has said there can be no Jews in their state. So, if the world wants to create a Palestinian state, it will be a Nazi state in which no Jew is allowed to live. I'm not on board with that. Seperti itu. Ya ini kan gila betul memang. Akhirnya Yasser Arafat mingkem. Udah nggak mau ngomong lagi karena nggak ditangkepin oleh Bill Clinton dan Perdana Menteri Ehud Barak kalau nggak salah waktu itu. Anda bisa coba mengerti bahwa kebencian mereka sampai hendak menghapus sejarah Israel di Yerusalem, tanahnya sendiri yang sudah ribuan tahun. Very proud of my people. Very, very proud. Would love it if they would do it again and again and again. You sick in the mind? And again. You're and again, sick. And again. You're sick. Mereka sangat terkejut dan menangis. Mereka benar-benar tidak membayangkan begitu menyedihkan dan mengerikannya kondisi kamp konsentrasi. Bahkan seorang jurnalis sempat memfoto satu tembok itu mereka ada orang Yahudi yang memang sangat tidak tahannya penderitaan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Jerman. Dia scratching itu kayak menulis di tembok menggunakan kukunya dia yang berisi sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengerikan. Dia bilang apa? If there is a God, jika ada Tuhan, He will have to beg for my forgiveness. Gila nggak itu? Sangat gila. He will forgive. He will have to beg for my forgiveness. Jika memang Tuhan benar-benar ada, Dia akan meminta-minta maaf kepada saya. Karena membiarkan hal ini terjadi. Seperti itu. Perempuan juga membawa bendera Israel sama dengan bendera swastika Yahudi. Nazi Jerman. Kemudian juga ini cewek ini ya, ini cakep tapi kok bodoh ya, lihat tuh ya, sayang ya. Nah ini the Nazis are still around, they call themselves Zionists now. Nah ini mereka nggak membaca sejarah, justru orang-orang pemimpin Palestina di bawah Al-Husseini berkomplot dengan Islam Brotherhood, Ikhwanul Muslimin, itu menjadi anteknya Nazi, Mbak, ya toh. Mereka mau membunuh seluruh orang Yahudi di Timur Tengah dan Afrika pada waktu itu yang berjumlah hampir 1 juta ya, yang tercatat 700.000 tapi more than that. Anda harus baca sejarah, educate yourself ya. Satu kata buat mereka adalah stupid. Halo sobat-sobat Diksi Now, bertemu lagi dengan saya. Kali ini persentase kita akan membahas tentang antisemitisme atau anti-Yahudi yang timbul di Middle East atau di negara-negara Timur Tengah ya. Buku yang saya ambil banyak, yaitu misalkan salah satunya dari buku karangan Chuck Morse yang berjudul The Nazi Connection to Islamic Terrorism. Kemudian juga dari Jeffrey Herf, ini juga terkenal ya, pakar Timur Tengah, Nazi Propaganda for the Arab World. Kemudian juga saya ambil dari Matthias Kunstel, yaitu Nazis, Islamic Antisemitism and the Middle East. Nah, dan banyak lagi. Dan sebenarnya judul yang kita berikan presentasi ini adalah saya ambil dari bahasa Jerman, yaitu Nazis an den Nahe Osten, Wede Islamische Antisemitismus entstand. Artinya Nazi and the Middle East, how Islamic Antisemitism came to be atau emerge. Emerge artinya muncul ya. Nazi dan Timur Tengah, bagaimana antisemitisme Islam muncul. Nah, sebenarnya kalau kita mendengar dari pendapat-pendapat pakar geopolitik atau yang sekarang terjadi adalah bahwa antisemitisme di Middle East itu timbul setelah
konflik Arab Palestina atau setelah 1945 dan 1948. Itu salah besar. Ternyata antisemitisme itu jauh sebelum itu memang sudah mengakar di Middle East, ya, dan kemudian memang ada pengaruh Nazi Jerman dari tahun 1928 sampai tahun 1944-45. Nah, saya juga akan mengambil narasumber dari seorang pakar politik, ya, yaitu Douglas Murray. Douglas Murray ini adalah seorang penulis dan komentator politik, ya, Inggris, ya. Dia mendirikan pusat kohesi sosial pada tahun 2007 dan bersama Henry Jackson Society menjadi associate director dari tahun 2011 sampai 2018. Nah, dia adalah editor Asosiasi Majalah Politik. Ini penting, ya. Dan budaya Inggris konservatif, The Spectator. Nah, ini memang dia seorang yang cerdas, ya. Buku-bukunya yang terkenal misalkan Douglas Murray, The Strange Death of Europe, ya. Kemudian The Madness of Crowd. Jadi kalau Anda pernah baca bukunya The Wisdom of Crowd, nah buku dia adalah The Madness of Crowd. Jadi antitesa dari buku The Wisdom of Crowd. Sangat bagus. Kemudian juga bukunya yang terakhir yang saya tahu adalah sebelumnya, ya, The War on the West. Ini juga bagus. Nah, kemudian saya juga akan mengambil dari bukunya Meir Litvak. Ya, Meir Litvak adalah the Chair of Department of Middle Eastern and African History di Universitas Tel Aviv, Israel. Nah, beliau juga dalam bukunya yang berjudul From Empathy to Denial, itu jelas beliau mengatakan bahwa konflik antisemitisme itu jauh sebelum perang Arab Israel atau sebelum Israel dianggap occupy Palestina, jauh sebelumnya, ya. Nah, kita akan masuk presentase ini dan semoga bisa memberikan satu pencerahan kepada kita. Sebenarnya akar masalah di Palestina, konflik Israel Arab itu tidak hanya masalah wilayah, namun memang inti masalahnya adalah antisemitisme atau anti-Yahudi di Middle East atau di Timur Tengah. Nah, sebelum masuk ke komentar dari Douglas Murray, saya akan memperkenalkan kepada pemirsa Bernard Lewis. Bernard Lewis ini seorang komentator politik yang terkenal di Inggris. Dia seorang profesor, ya. Bukunya juga banyak, ya. Dia salah satu profesor yang terkenal, British American historian specialized in Oriental Studies. He was also known as a public intellectual and political commentator, ya, komentator politik. Kemudian dia juga seorang profesor di Cleveland Dodge, Profesor Emeritus of Near Eastern Studies at Princeton University. Beliau sudah meninggal dan awards-nya itu banyak, ya, Harvey Prize, Irving Kristol Award. Kalau Anda lihat Irving Kristol Award ini bergengsi. Kemudian Jefferson Lecture juga dan sebagainya. Nah, dalam salah satu bukunya yang mengejutkan adalah bahwa Bernard Lewis itu mengatakan bahwa sejak tahun 1945, negara-negara Arab tertentu telah menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana antisemitis atau anti-Yahudi garis keras bergaya Nazi didukung dan disebarkan secara terbuka dan resmi. Wah, ini mengejutkan memang, ya. Memang benar, setelah tahun 1945, dunia Arab adalah satu-satunya wilayah di dunia yang masa lalunya adalah pro-Nazi tetap merasa bangga dan bukan rasa malu. Why? Kenapa? Ya. Nah, ini akan kita belajar nanti. Dan saya juga ingat setelah kerusuhan Mei 1998 di Indonesia ini, ya, dan saya mengalami betul. Saya bisa menemukan buku karangan Hitler, Mein Kampf, itu dijual resmi di toko buku terkemuka di Indonesia. Namun sempat peredarannya kemudian hilang, berhenti atau ditarik, ya, tidak diterbitkan. Namun sempat keluar dan saya sempat beli dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini luar biasa aneh, ya. Jadi itulah yang terjadi. Nanti akan kita bahas kenapa terjadi ideologi Nazi itu diidolakan oleh anak-anak muda di Arab. Nah, penemuan yang mengejutkan adalah dari Dr. Enstar
ya, Entisar Albana. Dia seorang kolumnis dari Bahrain, Daily Al Watan, ya, yang menemukan bahwa many young Arabs gitu ya, idolize Adolf Hitler. Nah, ini kenapa many young Arab idolize Adolf Hitler? Ini bukan main-main gitu ya. Nanti kita akan masuk sana. Dan tidak mengherankan juga kalau Anda lihat di CNBC ya. CNBC itu terbit tanggal 14 November 2023 loh. Baru 14 November 2023, belum ada sebulan yang lalu. Ya, di CNBC tentara Israel atau IDF ya, Israel Defense Force itu mengklaim menemukan buku Hitler di markas Hamas di Gaza. Anda lihat nih. Jadi tidak heran gitu loh. Jadi Anda akan melihat nanti bahwa memang terjadi semacam, kalau kita akan menarik sejarah ya, Anda jangan heran gitu loh. Nanti akan kebuka semua gitu loh. Siapa aktor di balik itu gitu loh. Ya. Dari konflik Palestina ini memang benar-benar tidak hanya konflik wilayah, tapi ideologi antisemitisme, anti-Yahudi. Ya, jelas itu tidak bisa disangkal. Nah, kalau Anda lihat di Memory ini juga Anda lihat ya, Memory ini Memory TV ini juga bagus ya. Bahraini writer, I was shocked to discover how many young Arabs idolize Adolf Hitler. Jelas ya. Jadi mereka mengidolakan Adolf Hitler. Ini yang akan kita bahas. Kenapa terjadi seperti itu? Dan Anda kalau lihat demo-demo yang sekarang, banyak Gen Z yang tidak tahu apa-apa berteriak-teriak free Palestine from the river to the sea, Palestine should be free. Itu bukan hanya slogan supaya Palestina merdeka, tapi sebenarnya slogan genocide, slogan penumpasan Yahudi secara mutlak di Timur Tengah. Nanti kita akan bahas. What have you made of the last 3 weeks? I suppose like all of us, it's a mixture of things. First shock, then horror, then shock again, then horror, then disappointment, and then rage, probably, in roughly that order. Horror at what happened in Israel, shock like everyone, this was able to happen. Horror at the details of what happened, shock then at the response on the streets of cities like the one we're sitting in London. The fact that there were so many people who didn't even give it a day before they turned out on the streets of my city, supporting the people who'd done this act of terror. And then in the weeks since, increasing rage. Rage that I have to share a country with these people. And I think the thing that we've all had to come to terms with is how some people have just been so open about supporting an extremist Islamist terrorist group and also refusing to acknowledge it as such. Well, before you answer, Douglas, one of the things that I've noticed in comments is people like, well, these are pro-Palestine marches. And I think we have to be clear that what we're talking about is in the first 2 days, prior to Israel responding in any way, there were people celebrating. Yeah, the bodies of the dead hadn't even been found. They were still warm in some cases. Some people were still in the process of being massacred. And even as that was still going on, people were already out on the streets of cities like London, protesting against Israel. And that was what it was. It was straight away a protest against Israel. And, look, there are lots of fine delineations you can do about it, some of which are true and some are not. You could claim that the people who've come out in recent weekends on Saturdays care about Palestinian lives. I don't think they do. I just don't think they do. Ya, slide selanjutnya yaitu Islamic Antisemitism atau antisemitik Islam. Kalau kita lihat survei dari Profesor Gunther Gickeli, nanti kita akan membahas surveinya lebih detail, namun saya akan memberikan semacam perkenalan ya, bahwa survei yang dilakukan oleh Gunther Gickeli ini tahun 2006 di Eropa ya, di Inggris ya, itu menyatakan bahwa 47% umat Islam itu memang mempunyai pendapat negatif atau tidak suka dengan Yahudi. Kemudian di Perancis 28% umat Islam dan di Jerman 44% lebih banyak. Nah, kemudian sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Ilmu Sosial Berlin mengungkapkan perbedaan yang tajam antara umat Kristen dan Muslim. Jadi
di Kristen pun juga ada antisemitik, cuman lebih kecil gitu loh, dan intensitasnya tidak setinggi di kalangan Islam ya. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa 7,1% umat Kristen dan 43,4% umat Islam di Prancis berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat dipercaya ya. Bedanya jauh ya, kalau di umat Kristen cuma 7,1, kalau di Muslim itu 43,4%. Di Jerman angkanya adalah 10,5 umat Kristen dan 28% umat Islam. Ya, angka yang sama juga di Belgia, masing-masing 7% untuk umat Kristen dan 56,7 lebih tinggi lagi persen untuk umat Islam. Jadi jelas ya. Jadi memang antisemitisme itu tidak bisa disangkal, memang di Kristen juga ada. Hanya memang persentasenya kecil, dan nanti akan kita lihat bahwa ternyata intensitas pergerakan antisemitik di Timur Tengah itu lebih banyak didominasi oleh umat Islam. Nah, kalau kita melihat buku yang berjudul The Legacy of Islamic Antisemitism, atau yang artinya adalah warisan antisemitik Islam, From Sacred Text to Solemn History. Artinya dari ayat-ayat suci, sacred text, teks-teks suci, ke sejarah yang keras, ya, sejarah yang nyata seperti itu. Di buku tersebut adalah kumpulan artikel ilmiah ya, yang komprehensif dan terdokumentasi dengan cermat, menyajikan bukti tak terbantahkan bahwa antisemitisme Islam memang sudah terjadi jauh sebelum abad ke-20, yang terutama dipicu oleh konflik Arab-Israel yang berkepanjangan. Jadi sebelum itu pun juga memang sudah ada. Bisa ditarik panjang sejak abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Kalau Anda lihat itu survei atau esai dari Dr. Hartwig Hirschfeld ya pada pertengahan tahun 1880-an tentang penaklukan kaum Yahudi di Madinah ya oleh Muhammad ya. Jadi sejarahnya ya, jadi Yahudi itu dulu tinggal di Yatrib atau yang sekarang Madinah, kemudian terjadi konflik dan memang banyak orang Yahudi yang akhirnya terusir dan dibantai di Madinah oleh pasukan Islam. Nah, dan itu menjadi tonggak semacam sejarah yang memang terus diulang-ulang oleh terutama oleh kaum Muslim atau Islam garis keras atau Islamis garis keras ya, sehingga dijadikan semacam tonggak peperangan abadi memerangi Yahudi. Nah, kalau Anda lihat nih di Memri ya, di Memri juga ada bahwa ada seorang politisi dari Yaman, pro-Houthi itu Islam garis keras di Yaman, yang bernama Muhammad Tahir Anam ya. Ini juga seorang politisi Islam garis keras. Dia juga mengatakan bahwa our hatred of the Jews comes from the Quran. Jelas dia ngomong bahwa kebencian kita terhadap Yahudi itu berasal dari Al-Quran. Ini bukan kata saya ya, dan bukan fitnah ya. Ada jelas sumber-sumbernya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa kebencian terhadap orang-orang Yahudi berasal dari Al-Quran ya. Al-Quran mengajarkan kita dalam banyak ayat. Lebih dari 40-50 ayat Al-Quran memperingatkan kita terhadap orang-orang Yahudi, kejahatan mereka dan kedengkian mereka, dan menyatakan bahwa mereka adalah musuh Allah. Nah, ini jelas ya, sumbernya jelas, dia yang ngomong ya, di Memri, pro-Yahudi Yemen, politician Muhammad Tahir Anam. Anda bisa baca sendiri ya. Websitenya juga saya sertakan sehingga ini bukan fitnah. Nah, hal-hal semacam ini memang menjadi problem dasar di kalangan Muslim sendiri, terutama Muslim garis keras ya. Jadi memang mendasarkan perang abadi dengan Yahudi. Nah, kalau Anda lihat juga seorang Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ini juga seorang yang sangat terkenal di Mesir. Dia juga mengepalai Universitas Al-Azhar dari tahun 1996 sampai 2010 sebagai imam besar loh. Dia sebagai imam besar loh ini ya, di Al-Azhar ya. Dan dia menyatakan bahwa negara Yahudi telah diciptakan atas kehendak Allah dengan tujuan untuk memungkinkan nubuatan yang diungkapkan dalam hadis menjadi kenyataan. Ya, ini hadis pohon ya, yang istilahnya kiamat tidak akan datang kecuali Muslim melawan Yahudi dan membunuh Yahudi itu, ya, yang terkenal. Nah, nanti juga ini hadis ini akan menjadi ideologi dasar Hamas di Hamas Charter tahun 1998 ya. Kalau Anda lihat tuh di presentasi saya sebelumnya, itu jelas menyatakan bahwa Hamas Charter
ideologi Hamas memang menginginkan akan obliterate. Ya, obliterate itu memusnahkan Yahudi. Ya, ini ada tertulis ya, jelas seperti itu. Nah, kembali ke Muhammad Sayyid Tantawi, beliau mengatakan bahwa hari kiamat tidak akan tiba sampai umat Islam berperang dan membunuh orang Yahudi. Jelas ya. Nah, ini juga beliau seorang yang menjadi imam besar ya di Al-Azhar. Jadi memang permusuhan Yahudi ini tidak hanya di wilayah, soal wilayah Palestina, tapi memang sudah mendasar dari ayat-ayat yang dianggap suci atau sacred text tadi dijadikan dasar untuk memusuhi Yahudi sebagai perang abadi. Nah, sebagai bukti, saya juga akan menampilkan video dari seorang senior dari Palestinian Authority (PA) ya, jadi otoritas Palestina yang bernama Mahmoud Al-Habas ya. Beliau ini memang sebagai pemimpin senior dalam urusan religius Palestina. Beliau mengatakan dalam setiap kali pidatonya itu selalu mengkaitkan dengan siapapun yang melawan dari perlawanan Palestina ini adalah musuh Nabi Muhammad. Nah, ini memang dibawa sampai ke sana. Jadi bukti bahwa memang perang Israel dan Palestina ini bukan soal wilayah, tapi sudah menjadi perang ideologis yang sejak lama ditanamkan gitu ya. Mari kita lihat videonya bersama-sama. نحن لا يمكن أن نقبل بالخيانة التي وقعت. ذرة رمل واحدة من تراب فلسطين الطهور ومن تراب المسجد الأقصى هي أغلى من أرواحنا ودمائنا. ما حدث هو خيانة، هو غدر، ليس فقط بالشعب الفلسطيني، هو تنكر لتراث محمد صلى الله عليه وسلم. أن تقبل بعلاقات طبيعية مع أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. There is something at the very root of Islam and followers of the Muslim religion who cannot bear any war in which Israel is fighting, and most of all loathes any war in which Israel is winning. And you can see it. It's at the absolute core of their being. This is why they are on the streets of this city and others marching. It's not because they love fellow Muslims, it's because they hate Jews. So you're saying there's something at the root of the religion. Well, let's tease that apart. What do you mean by that? Well, there's two particular things worth mentioning. One is, of course, that Muhammad, the founder of Islam, himself beheaded, massacred many, many Jews. Famously, there's one battle in particular, and the Banu Quraysh. It's a story you can find in the Quran and the Hadith. Of course, this is because the Jews would not accept the revelation of Muhammad, such as it was. And so they were seen within Islamic tradition as being one of the first people who turned down the opportunity to join Islam. And as a result, of course, Muhammad decapitated hundreds and hundreds of Jews. So that's not a good start. Ya, jadi jelas ya tadi yang disampaikan oleh Douglas Murray tadi juga jelas ya sejarahnya. Beliau mengutip sejarah di dalam hadis Islam. Kemudian kalau kita jadi tidak fitnah ya, karena mereka juga sebenarnya mengakui, banyak tokoh-tokoh mereka mengakui bahwa memang hatred to Jews atau kebencian dari Yahudi itu memang dari sacred text mereka, teks ayat-ayat mereka. Itu bukan saya yang ngomong ya, mereka sendiri yang ngomong ya. Tadi kita lihat ya, yang dari politisi Yaman, kemudian dari bekas imam besar Al-Azhar. Kemudian kalau kita lihat di Memri, Anda lihat Memri ini juga sama. Memri TV ini. Ya. Tunisian philosopher Memri Mezri Haddad. Ya. Mezri Haddad, ya. Islamists have reduced the Quran to nauseating antisemitic lampun. Jadi dia mengatakan bahwa kaum garis keras Islam, ya, kaum Islamis garis keras itu telah mereduksi Al-Quran menjadi sebuah cercaan antisemitik yang memuakkan. Ya, ini yang berbicara adalah seorang filosofer Tunisia bernama Mezri Haddad. Ya, nah ini orangnya, Anda bisa lihat, ya, dia mengatakan bahwa harus diakui bahwa beberapa ayat Al-Quran yang sengaja dipisahkan dari konteks sejarahnya. Anda dengar ya. Jadi
peristiwa dalam Al-Quran itu dilepas konteksnya, kemudian dipakai untuk membenci Yahudi, telah berkontribusi lebih besar terhadap tertanamnya stereotip antisemitisme dalam mentalitas Arab Muslim. Nah ini, ya, ini yang ngomong bukan saya, ini seorang filosofer terkenal dari Mesir, ya, Mesri Haddad, ya, Tunisian, tapi dia di Mesir, kemudian dia juga mengajar di Paris Sorbonne University di Eropa, ya. Kemudian kalau kita lihat juga, Anda lihat juga misalkan yang bernama Yehosafat Harkabi, ya. Yehosafat Harkabi ini adalah seorang militer, ya, kemudian juga menjadi pengamat, dan dia juga sebenarnya dulunya garis keras Yahudi, kemudian menjadi semacam bridging antara negosiasi Yahudi Israel dengan PLO, ya, dan orang-orang PLO termasuk Yasir Arafat memang cukup dekat dengan Yehosafat Harkabi ini. Nah, dia juga mengatakan bahwa kebangkitan dan keselamatan umat Islam tergantung pada pembantaian orang-orang Yahudi yang terjadi sebelumnya. Ya, ungkapan seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai bagian penting dari Islam. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak aktif, bahkan tidak diketahui oleh para penganutnya, dan tidak memiliki pengaruh atau signifikansi, jadi asalkan tidak diulangi dengan frekuensi tertentu. Nah, masalahnya adalah hadis-hadis yang seperti itu, yang mengadakan permusuhan dengan orang Yahudi sampai hari kiamat, belum kiamat kalau Islam tidak atau Muslim tidak membunuh Yahudi, ya, segala macam, itu sudah menjadi ideologi dasar Hamas Charter tahun 1998. Ibaratnya sudah terlanjur disebarluaskan, ya. Bahkan kalau hadis-hadis pohon seperti tadi dan hal-hal lain tadi, kita tidak bisa mengontrol kalau itu memang diajarkan di sekolah-sekolah atau di madrasah. Siapa yang bisa ngontrol, ya? Kalau Anda lihat memang banyak sekali pengajaran-pengajaran tersembunyi yang seperti itu, yang menanamkan kebencian terhadap Yahudi sejak dini. Nanti akan kita buktikan gitu loh. Banyak sekali institusi-institusi Islam yang memang melakukan hal itu, namun tidak terdeteksi. Nah, seperti itu, ya. I think within the Muslim world, which is worth mentioning, which the late Bernard Lewis pointed out on a number of occasions, which is the great problem within Islam when it comes to not just Judaism, but the wider non-Islamic world, is that the Muslim religion claims to be the last revelation from God to man, which, as we all know, is a very large claim to make. It says there have been previous revelations, but this is the last and final one. And what's more, God has given you a book, the Quran. And the Quran is the one book you need. The opening, here is the book wherein is no doubt, which is quite a bold claim as well, I'd say. But the claim at the foundation of Islam is, here is the book wherein is no doubt, and it's the only book you need. And it's the final word from God that man will ever have. Now, if you are the recipients of this book, the people who end up either converting or being forced to convert to Islam, and eventually the areas that Islam takes over by force, if you are somebody who's brought up in that tradition, you would think that being the recipient of the final revelation from God, you would be in a just tip-top situation. You know, you would imagine that, well, this is going very well. We've got the final revelation from God. What's not to like? What's not on our side? And then several things happen in the millennia since, which is, first of all, many, many Muslims realize that despite having the final revelation from God, things don't seem to be going very well. Until oil is discovered in certain parts of the Middle East, most people live in total destitution. The discoveries and enlightenments of Europe largely passed the Muslim world by. The Muslim world cut itself off from the rest of the world and didn't care to learn from the rest of the world, didn't improve the economic conditions of its people, totally failed to create societies anything like as successful as, for instance, European societies. And therein a question arises, which is, if we are the recipients of the final revelation, why is everything so awful where we live? And then you have the additional thing, which is, and how come the Jews return or re-establish of course, many Jews are already living in the area that's now Israel,
but already lived there, but many others come from other parts of the world, including from the Middle Eastern countries where they're chucked out by the governments in 48 and so on. The Muslim world sees this tiny, tiny bit of land, which, among other things, is the only bit of the Middle East that doesn't have any oil. And they make of it a much more successful country than any of the countries around. Now, if you create a Palestinian state, you just have another failed Arab state, another failed Muslim state to add to the more than 50 already failed Muslim and Arab states. What is the explanation that the Jews who refused the Prophet's invitation to Islam are still here, have this tiny bit of land, and make all of these discoveries and other things that show themselves to be so successful? It's some kind of stab in the heart. And instead of saying, we're doing this wrong, the thing is, the Jews are doing something right, and that must mean that they've rigged the game. That's why they care, among other things. And it leads to the deep pathology of anti-Semitism, which has been largely eradicated in Europe among Europeans, not entirely, but largely. There are still some bits of the far right you can find across Europe, and occasionally in the UK with a sort of the whiff of this noxious thing still emerges. On the left, of course, it's much closer to the boat. But principally anti-Semitism in our own day, of the kind that we hoped had ended with Hitler, exists and indeed thrives in the Muslim world. And the Muslim world is now in our world in Europe, and so we have the Hitlerian horrors of anti-Semitism back. Nah, sebenarnya kegelisahan atau kekhawatiran bahwa ayat-ayat suci, ya, atau sacred text itu dapat disalahgunakan, ya, untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah, pada tanggal 21 April 2018, ya, di Prancis terdapat semacam unjuk rasa atau demonstrasi kecil gitu, ya. Yang ikut adalah banyak sekali dari kalangan bekas politikus, misalkan Presiden Nicolas Sarkozy, kemudian mantan Perdana Menteri Sosial Manuel Valls, kemudian politisi serta seniman terkemuka, umat Islam juga ada, yaitu umat Islam Imam Drancy di masjid di Paris, ya. Kemudian blogger Palestina Walid Al-Husaini juga ada di situ, melakukan inisiatif, ya, untuk mendesak, ya, menyatakan kepada manifesto yang disebut sebagai manifesto menentang antisemitisme baru, ya. Manifesto tersebut meminta otoritas Islam di Prancis, ya, otoritas Islam di Prancis loh, ya, yang banyak imigran Islam di Prancis, ya, di sana, untuk menyatakan bahwa ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang menyerukan pembunuhan terhadap orang Yahudi, terutama orang Yahudi, ya, Kristen dan orang-orang yang dianggap kafir oleh mereka, sebagai hal yang tidak berlaku lagi, sehingga tidak ada seorang Muslim pun yang dapat menggunakan kitab suci atau ayat-ayat suci tersebut untuk membenarkan suatu kejahatan atau pembunuhan. Nah, manifesto ini ditandatangani oleh mereka dan diajukan ke otoritas pemimpin Muslim di Prancis, ya. Apakah mereka akan memberikan semacam fatwa atau semacam apa yang kita nggak tahu, yang menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak berlaku untuk kondisi damai, bla 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 bla, atau gimana. Namun hal ini ditentang, ya. Ini mendapat pertentangan yang luar biasa dari luar negeri, terutama dari Turki, ya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan para penandatanganan perjanjian itu sebagai menjijikkan dan membandingkan mereka dengan ISIS. Ini ngawur juga nih. Padahal mereka untuk damai kok bisa dibandingkan dengan ISIS. Jadi tidak mendapat sambutan yang bagus dari pihak Islam di berbagai dunia, ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud mereka adalah coba menirulah seperti Katolik begitu, ya. Katolik dulu pernah
mempunyai konsili kedua tahun 1965 yang menghasilkan apa yang disebut sebagai Nostra Aetate. Nah, kalau Anda melihat apa itu Nostra Aetate? Nostra Aetate itu adalah pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Adalah salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua. Dokumen ini disetujui oleh para uskup dalam sebuah konsili pemungutan suara 2221 setuju dibanding 88 menolak. Dan diresmikan oleh Paulus VI pada 28 Oktober 1965. Nah, isi dari Nostra Aetate ini memang juga menyatakan bahwa ideologi kekristenan, ya, Katolik Kristen, ya, itu tidak perlu dipertentangkan sehingga terjadi pertumpahan darah, ya. Nah, apakah Islam bisa melihat atau membuat seperti Nostra Aetate yang diharapkan akan seperti itu? Ternyata tidak bisa, ya. Tapi apakah disambut dengan baik? Ternyata tidak. Ternyata disambut dengan penolakan dan malah pelecehan dan kritikan dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. And I'll tell you one reason why is that nobody in the Middle East, apart from the Israelis, cares about the Palestinians a jot. I've traveled around the region. I've spoken to enough people, including leaders of other countries in the region, to know the Jordanians do not like the Palestinians at all. They find them an unbelievable encumbrance, and that's why they haven't opened their borders to the people in the West Bank who should effectively be in Jordan. The Egyptians loathe the Palestinians. The authorities are keeping the border between Egypt and Gaza closed because they hate the Palestinians. I know people who were born in Gaza when Gaza was owned by Egypt. If Egypt wanted to solve the Gaza problem, it could do so tomorrow by taking control of Gaza or allowing the people of Gaza to go into Egypt, where they should be. Nobody else in the region cares. The Qataris host Hamas and fund Hamas, but nobody in the region cares about the Palestinians. Certainly nobody cares about them more than the Israelis, who go to incredible efforts to try to limit the deaths and the mistreatment of the Palestinians, even as the whole region, the world, has given them these people to look after. Nobody really cares about the Palestinians, and frankly, the idea that Muslims care about their brother Muslims is absolute rubbish. I think we've flattered much of the so-called Muslim street by even pretending this in recent years. You know, hundreds of thousands of Muslims have been killed in Yemen in the last few years, and there hasn't been a protest 1% of the size of what we've seen in recent days and weeks in the West. Hundreds of thousands of Muslims have been killed in Syria in the last over a decade, since the civil war in Syria, by Assad, by the Assad regime, by rival jihadist groups, by intra-religious sects, and much more. And we haven't seen 1% of the people who turned out on the streets this day. The idea that Muslims actually care about their fellow Muslims is insane. They don't. What they care about is Jews. Ya, sebelum saya masuk ke Islam, antisemitisme, dan Judaism, ya, saya akan memperkenalkan kepada pemirsa yaitu seorang tokoh yang bernama Amin al-Husaini. Ya. Amin al-Husaini ini adalah seorang imam atau Grand Mufti Yerusalem. Ya. Sejak pengangkatannya sebagai Mufti Yerusalem pada Mei 1921, tujuan kebijakan al-Husaini adalah mengubah konflik wilayah yang terbatas di Palestina, ya, menjadi perang agama yang tidak terbatas. Nah, ini, ya, antara hidup dan mati. Dan pada tahun 1922 hingga 1936, dia memusatkan kampanyenya kepada tuduhan, ya, dugaan ancaman terhadap tempat-tempat suci Islam, terutama Masjid Al-Aqsa. Dia mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa itu akan dirubah menjadi sinagognya orang Israel, sehingga dia memobilisasi kaum yang tidak fanatik waktu itu, ya, yang tidak terkesan dengan slogan-slogan nasionalis, yang hanya kerja biasa, cari duit begitu, cari penghasilan begitu, ya, dididik dan dipengaruhi beliau ini menjadi orang yang militan, ya, dan dia juga mengklaim bahwa keselamatan Masjid Al-Aqsa itu menjadi kewajiban agama seluruh umat muslim di dunia.
Nah, ini juga ngawur ya. Jadi beliau ini memang cukup terkenal dan memang mempunyai kedekatan khusus dengan Nazi Jerman. Beliau ini sering mondar-mandir ke Jerman. Waktu itu bertemu dengan Hitler dan juga dengan wakil-wakil Hitler seperti Rommel. Kemudian juga beliau ini pernah ketemu Hitler, Anda lihat gambarnya ini. Kemudian juga Fritz Gröber. Fritz Gröber ini perwakilan Nazi Jerman untuk Mesir dan Palestina, Timur Tengah. Kemudian juga kalau Anda lihat ini, dia juga dalam pembicaraannya dengan Hitler, ya, disebutkan bahwa bagi Nazi solusi akhir atas permasalahan Yahudi tidak hanya terbatas pada perang Eropa saja. Perang ini akan berakhir dengan revolusi dunia yang antisemitisme dan kehancuran kaum Yahudi di seluruh dunia. Makanya si Husseini tertarik, ya. Makanya dia mendekat ke Hitler karena Hitler mempunyai suatu goal atau suatu cita-cita untuk menghancurkan Yahudi, menumpas Yahudi di seluruh dunia, tidak hanya di Eropa. Nah, keduanya merupakan prasyarat bagi perdamaian abadi, kata Hitler. Jadi kalau mau perdamaian abadi, Yahudi itu harus hilang, Yahudi harus musnah. Dan Hitler mengatakan keinginannya untuk memperluas program pembunuhan massal tidak hanya di Eropa yang sudah 6 juta mati itu, ya. Dia akan melebarkan kegiatan pembunuhannya untuk Afrika Utara dan Timur Tengah, ya, dengan mentarget sekitar 700.000 orang Yahudi yang hidup di sana, termasuk yang di Palestina. Nah, untuk itulah dia ketemu dengan Imam Al-Husseini yang sebagai Mufti Al-Aqsa pada waktu itu pada tanggal 28 November 1941 di Berlin, ya. Ketika tentara Jerman mencapai pintu keluar selatan Kaukasus, Hitler mengatakan bahwa lawan bicaranya, tujuan Jerman adalah pemusnahan orang-orang Yahudi yang hidup di bawah perlindungan kekuasaan Inggris di wilayah Arab, termasuk Palestina. Itulah kenapa Husseini sangat cocok dengan Hitler. Jadi sebenarnya para militan Palestina pun itu mempunyai sejarah yang kuat dan sangat dekat dengan ideologi Nazi Jerman. Dan ini juga diakui oleh, kalau Anda lihat seorang jurnalis Arab Saudi, ya, yang terkenal yaitu Misal Al-Sudairi, ya. Dia mengatakan bahwa dalam majalahnya, surat kabar harian Al-Sharq Al-Awsat, dia mengatakan bahwa kita harus mengakui dengan jujur bahwa orang-orang yang paling merusak perjuangan Palestina dibandingkan siapapun adalah sejumlah pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin Arab. Amin Al-Husseini. Nah ini, Imam Amin Al-Husseini adalah orang yang mencoba menggabungkan ideologi Ikhwanul Muslimin dan ideologi Nazi. Jelas ya? Nah, kemudian penerbitan buku Islam dan Yudaisme, tulisan Amin Al-Husseini, Grand Mufti Yerusalem atau Grand Mufti Al-Aqsa, ya, pada musim panas tahun 1937, menandai dimulainya tahap kedua dari proses mengubah konflik teritorial Palestina yang konflik wilayah dengan Israel, konfliknya dirubah menjadi perang agama. Nah, jelas ya, apa yang membedakan dengan upaya sebelumnya? Pertama, subjeknya bukan lagi bagi orang-orang Yahudi di Palestina, namun melainkan Yahudi global sebagai sebuah kolektif tertutup dengan karakteristik yang tidak dapat diubah. Artinya, Yahudi itu pokoknya jelek, pokoknya seluruh dunia harus ditumpas. Nah, ini cocok dengan Hitler. Makanya tadi waktu itu pertama kali bertemu atau pertemuan dengan Hitler, antara Hitler dan Husseini, membicarakan tentang rencana pembunuhan 700.000 Yahudi yang tinggal di Palestina sekitarnya, ya, melalui rencana Hitler, ya, seperti itu tahun 41, ya. Jadi cocok, ya. Permusuhannya terhadap Islam digambarkan sebagai yang sudah tua dan berakar pada jiwa Yahudi sejak kedatangan Muhammad. Nah, ditarik lagi ke abad 6 sampai ke abad 7. Tarik lagi ke sana, ya. Seperti itu. Jadi, memang kebencian abadi ini tidak hanya terbatas pada konflik Palestina saja. Siapapun yang mempercayainya, jika masalah Palestina selesai atau jika Yahudi dikalahkan misalkan dalam konflik ini, semuanya akan baik-baik saja. Ini pendapat yang salah. Jadi betul ya. Jadi misalkan nanti akan kita lihat ada seorang imam Mesir yang terkenal mengatakan bahwa
let's say ya, jika itu Yahudi keluar semua dari Palestina, Palestina utuh kita terima, kita dirikan negara Islam Palestina, apakah kita berdamai dengan Yahudi? Katanya tidak. Kita akan terus memburu Yahudi dan terus membunuhnya. Ini kan gila. Ini orang sakit jiwa semua ini. Ya, memang benar-benar tujuannya jelas bukan untuk kemerdekaan Palestina, tapi untuk menumpas Yahudi. If somebody says, our plan is to rid the world of Jews, as Hamas want to do, then I'm sorry, we have to tap into the same strength that our forefathers had and say, okay, our forefathers fought Nazism before, we will have to fight this Nazism. And we will see it off just as our forefathers saw off the earlier Nazism. Hamas and their friends are Nazis, and we'll have to get rid of them. And the Israelis are doing a very good job in the beginning of that, but everyone's going to have to join in. We cannot live with these people. We can't. Not because we don't want to, but because they cannot live with us. Yahudi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Al-Banna ini, kalau Anda lihat bahwa ini saya kasih gambarnya ya, bukan kebetulan bahwa Nazi menganggap Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ya, bukan Hasan Al-Banana. Kalau banana pisang ya. Pada tahun 1928 sebagai mitra alami. Al-Banna pada tahun 1927 telah menjalin hubungan dengan Amin Al-Husaini. Nah, jelas ya. Amin Al-Husaini ini yang Grand Mufti Yerusalem tadi, dan memberikan dukungan penuh di Mesir terhadap kampanye antisemitnya ya. Pada tahun 1936, Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood menyerukan boikot terhadap bisnis orang Yahudi di Mesir antara tahun 1936 dan 1938 sebagai akibat dari kampanye Palestina mereka. Dan keanggotaan Ikhwanul Muslimin ini atau Muslim Brotherhood sebelum dianggap pemerintah Mesir sebagai organisasi teroris itu meningkat dari 800 orang menjadi 200.000 orang. Nah, Anda bisa pikir sendiri sekarang berapa ya, walaupun itu sudah dibekukan sebagai organisasi terlarang di Mesir, tapi ternyata tidak sepenuhnya organisasi tersebut mati ya. Bahkan juga saya dengar juga ada yang sudah masuk ke Indonesia dan membentuk menjadi partai yang cukup besar ya, Muslim Brotherhood itu ya. Anda bisa tebak sendiri itu partai apa. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ada seorang peneliti ya, pakar Islam yang bernama Brinzar Lia itu mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin Brotherhood menerima dana dari sumber-sumber Nazi. Nah, betul. Yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding subsidi yang ditawarkan kepada aktivis anti-Inggris lainnya. Jadi Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood ini anak emasnya Nazi Jerman ya. Tulis pakar Islam Brinzar Lia. Transfer ini tampaknya dikoordinasikan oleh Haji Amin Al-Husaini lagi ya, orang Mesir tadi itu ya, Grand Mufti Yerusalem. Jadi tiga aksis itu ya, aksis antisemitisme tadi ya, antara Kairo, Berlin dan Palestina ya. Dan beberapa kontak Palestina di Kairo. Ini betul ya, tidak fitnah ya, ini ada sumber-sumbernya semua. Dan kalau Anda membaca bukunya Brinzar Lia ini, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, The Rise of an Islamic Mass Movement, ini juga saya punya bukunya, bagus sekali. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, tidak dengan tiba-tiba ya, tidak dengan kebetulan setelah Hitler menjalin hubungan dengan Al-Husaini, sebenarnya pada tahun 1933 Hitler bertemu dengan seorang jurnalis Mesir yang pada tahun 1936 setuju untuk menerjemahkan Mein Kampf ke dalam bahasa Arab. Baru pada bulan Juni 1937 Berlin mulai menaruh perhatian serius terhadap orang-orang Arab di Palestina. Jelas ya. Menurut Eli Keduri, pakar sejarah Timur Tengah berkebangsaan Inggris, periode 1937 sampai 1939 dapat dianggap sebagai titik balik dalam sejarah bangsa Palestina yang suram dan penuh bencana. Oleh karena itu, bukan suatu kebetulan bahwa dokumen pertama antisemitisme Islam, sebuah pamflet berjudul Islam dan Yudaisme, nah itu tadi ya, yang tulisan Husaini, muncul pada tahun 1937 di Kairo, Mesir. Nah, jelas ya. Nah, kemudian juga ini ada tambahan ya,
pada tahun-tahun sebelum perang, kontak antara agen Nazi dan Ikhwanul Muslimin, teroris grup di Mesir, negara terpenting di kawasan ini, juga sangat dirahasiakan. Mesir adalah tempat kelahiran antek Hitler, Rudolf Hess. Ya, Anda lihat nih. Rudolf Hess ini kalau nggak salah menteri propagandanya Hitler. Ini Anda lihat nih, di sampingnya Hitler ya, lagi lihat apa itu ya. Yang keluarganya tinggal di Alexandria, Mesir sejak tahun 1865. Pada tahun 1929, saudaranya Alfred mulai mengorganisir bagian Mesir dari organisasi asing Nazi yang berjumlah beberapa ratus anggota. Hingga awal September 1939, upaya propaganda Ikhwanul Muslimin didukung oleh Kedutaan Besar Jerman di Kairo ya, dan di DNB ya, DNB, sebuah departemen dalam Kementerian Propaganda Nazi yang memiliki kewenangan luas. DNB memberikan dana kepada Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, menurut catatan yang ditemukan di rumah Wilhelm Stelbogen, kepala kantor DNB di Mesir. Jadi jelas ya, tiga aksis ya. Tiga aksis ini yang kalau saya boleh gambarkan seperti ini, kalau Anda lihat ya, ada Nazi Jerman Europe ya, kemudian itu Jewish haters around the world, itu ngumpul di sana, antisemitik Eropa itu ngumpul di sana, Nazi Jerman ya, makanya banyak sekarang masih banyak orang yang mengeluhkan neo-Nazi di Jerman. Kemarin waktu itu free Palestine should be free, itu juga ternyata banyak ditunggangi oleh antisemitik Eropa. Kemudian dan tidak mati semua, artinya tidak tertumpas semua setelah Perang Dunia Kedua ideologi tersebut ya. Kemudian kalau Anda lihat yang sebelah bawah kanan, Grand Mufti Al-Aqsa Al-Husaini Palestinian ya, itu propagandanya untuk kemerdekaan Palestina ya, Anda lihat nih. Kemudian kalau yang sebelah kiri itu hardliner Islam, di situ ngumpul rombongan dangdut tuh, ada Ikhwanul Muslimin, ada Hamas, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Hezbollah, Houthi, kemudian PJI, kemudian Taliban, Wahabi, Salafi, udah dah, Anda sebutkan semua di situ, ngumpul semua di situ. Jadi sama, itu semua antisemitik yang membentuk Timur Tengah dan Eropa. Ya, jadi kesimpulannya apa hasilnya? Setelah Husaini mundar-mandir, Hasan al-Banna itu juga Ikhwanul Muslimin, kemudian ngumpul bareng, ngobrol bareng, mundar-mandir ke Jerman, dibiayain oleh Jerman si Ikhwanul Muslimin itu, Muslim Brotherhood, kemudian imamnya juga ya. Nah, hasilnya adalah salah satunya adalah ini. Nah, Anda lihat di memory ini. On al-Husseini ties with the Nazis, al-Husseini and al-Banna recruit 55,000 men to fight alongside the Nazis. Jadi mereka merekrut 55.000 pasukan ya untuk gabung dengan Nazi ya, dari Arab tentunya, pasukan Arab ya, dan gabung ke pasukan SS Hitler. Kalau Anda lihat pasukan SS, Anda lihat nih, propaganda anti-Yahudi menggunakan bahasa Arab tahun 1942 oleh Radio Season ya. Propaganda Jerman menggabungkan Islam dengan agitasi anti-Yahudi hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi di dunia muslim modern, kata David Motadel. Kalau Anda lihat bukunya Islam and Nazi Germany's War, karangan David Motadel, itu jelas mereka merekrut, Al-Husaini itu merekrut pemuda-pemuda Arab untuk bergabung dengan pasukan SS, Waffen SS ya. Jadi Waffen SS yang di Timur Tengah itu termasuk pasukan yang paling kejam karena dia banyak membunuhin orang Yahudi, ngejar orang Yahudi juga, seperti itu. Ini hasilnya ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda lihat ini bukunya ya, Islam, Nazis and Germany's Wars, David Motadel, ini bagus. Anda juga bisa baca. Kalau Anda lihat di DW atau Deutsche Welle ya, itu berbahasa Jerman ya, di situ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana Hitler dan Nazi menggunakan isu Islam selama Perang Dunia Kedua. Jelas ya, David Motadel disebut di situ ya, tentang cara Adolf Hitler menjaring dukungan pemimpin Muslim ya, jelas ya. Jadi hasilnya adalah seperti itu. Ya. Nah, pasukan nanti yang dibangun oleh Al-Husaini dan Al-Banna tadi yang
berapa tahun yang lalu, nanti pada tahun 1945 itu menjadi pasukan pengangguran. Setelah Hitler kalah, Nazi Jerman kalah dan Hitler bunuh diri, maka pasukan-pasukan itu bubar dan pulang kampung. Ada yang pulang ke Kroasia, Bosnia, ya, Albania, ke Palestina. Nah, pasukan-pasukan Muslim anti-Yahudi yang dibentuk si Al-Banana dan si Al-Hussein ini nanti akan kemudian reuni pada tahun 1948. Ya, bukan reuni 212 ya, tapi reuni untuk menyerang negara Israel yang baru berdiri kurang dari 24 jam. Mereka menyerang ribuan ya dari Libanon, dari Mesir, dari Turki, kemudian juga dari segala sisi ya. Nah, mereka bergabung dengan pasukan yang dibentuk oleh Al-Husaini lagi yang bernama Al-Jihad Al-Muqaddas ya. Salah satu pimpinannya yaitu Hasan Salameh. Hasan Salameh ini juga dulunya bekas pasukan Wehrmacht. Anda tahu ya, Wehrmacht itu adalah pasukan Jerman, pasukan inti Jerman, yaitu pasukan darat, laut, udara itu disebut pasukan Wehrmacht intinya. Ya, itu Hasan Salameh masuk ke situ. Ya, jadi bisa dibedakan ya kalau antara pasukan SS, Waffen SS, Schutzstaffel sama Wehrmacht. Kalau Waffen SS Schutzstaffel itu SS adalah pasukan paramiliter, yaitu direkrut dari orang-orang sipil yang memang anti-Yahudi dan sangat kejam. Kalau orang Yahudi ketemu pasukan SS itu udah pasti mati aja, ya seperti itu. Nah, salah satunya adalah si Hasan Salameh ini yang pernah menjadi pasukan Wehrmacht, memimpin pasukan yang dibentuk oleh Al-Husaini melawan negara Israel yang baru berdiri yang bernama Al-Jihad Al-Muqaddas. Nah, kemudian tentara Jihad Al-Muqaddas yang lain yang paling terkenal yaitu Abdul Qadir Al-Husaini. Ya, dia pernah menjadi kolaborator Nazi dan bergabung dalam pertahanan rezim pro-Nazi di Baghdad. Kantornya di Bir Zayt, dekat Ramallah, Palestina. Dia mempunyai rekan yang bernama Fauzi El-Kutub yang pernah mengikuti kursus pelatihan pembuatan bom di Nazi Jerman. Jadi jelas ya. Jadi seperti itu ya. Nah, pasukan Liga Arab kedua yaitu dinamakan Tentara Pembebasan Arab. Ya, ini juga didirikan oleh Fauzi El-Kawuchi. Ya, ini juga bekas pasukan Wehrmacht ya, Jerman. Jelas ya. Jadi kelihatan ya. Jadi pasukan-pasukan yang direkrut Al-Husaini sama Al-Banana dulu berapa tahun yang lalu menjadi pasukan Nazi Jerman dan Wehrmacht Nazi. Setelah Hitler kalah, mereka pulang kampung dan reuni 1948 itu menyerang Israel. Nah, Fauzi El-Kawuchi ini juga akhirnya gugur di 1948, kalah juga sama pasukan Yahudi. Kemudian banyak sekali mantan anggota SS Muslim yang ikut serta dalam perang melawan Israel sebelumnya telah membunuh warga sipil di Bosnia dan memburu orang Yahudi di Kroasia. Jelas ya, bukan fitnah ya itu ya. Itu sumbernya jelas ya. Dan memang terdapat pada waktu 1947-48 itu ribuan, hampir 1.000 sukarelawan Bosnia, Kroasia, Albania yang bekas direkrut itu oleh Al-Husaini dan Al-Banana itu balik reuni untuk menjadi pasukan gabungan Arab melawan Israel. Ya, kemudian pada waktu itu juga terdapat isu yang sangat memfitnah orang Yahudi dengan timbulnya yang disebut sebagai protokol para tetua Zion. Para tetua Zion ini adalah itu kayak semacam ini orang-orang tua-tua Yahudi pinter-pinter ini berkumpul untuk berkonspirasi menguasai dunia. Bukunya seperti ini katanya. Itu sebenarnya timbul tahun 1903 di Rusia. Dan ini memang sudah diklarifikasi sebagai teks palsu. Ya, yang dimaksudkan untuk merinci plot Yahudi untuk dominasi global. Padahal tidak ada itu. Nah, ini kalau Anda lihat di Wikipedia pun juga itu mengatakan bahwa the protocol of the meetings learned elders of Zion is a fabricated text. Ya, jadi fabricated text itu teks dibikin lah, nggak jelas itu yang Jews haters gitu ya, anti-Semitism bikin seperti itu sehingga memfitnah Yahudi sepertinya kira-kira mau menguasai dunia seperti itu ya. Dan itu menjadi alasan mereka sampai sekarang masih diajarkan di anti-Semitic group untuk membenci Yahudi. Nah, sebenarnya gelagat si Al-Husaini ini juga sudah diketahui oleh Arab Saudi, tapi Arab Saudi dulu diam saja. Sekarang Arab Saudi kayaknya sudah waras ya, sudah sadar. Makanya pada tanggal 14 Februari 2020, harian pemerintah Saudi yang okas ya,
terkenal juga harian itu menerbitkan artikel panjang berjudul Persaudaraan Nazi tentang hubungan pendiri Hasan al-Banna tadi dan Mufti Yerusalem Haji Amin al-Husaini dengan Adolf Hitler. Nah, Arab Saudi ngaku tuh. Dan kepemimpinan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Jelas ya, menurut artikel, ini artikel Arab Saudi ya, OKAS loh ya, yang ditulis oleh asisten pemimpin redaksi OKAS Khalid Taskandi, al-Banna mengabdi kepada Nazi, si al-Banna tadi mengabdi kepada Nazi untuk memajukan aspirasi politik Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood, dan al-Husaini berperan sebagai penghubung di antara mereka. Jadi ini 3 serangkai ini. Nah, 3 serangkainya antisemitik tadi saya bilang Berlin, Mesir, Kairo, dan Palestina. Dari tahun 1940 sampai 45, artikel tersebut menyatakan bahwa al-Banna ya, saya bercanda nih, al-Banna bukan al-Banana, beroperasi di Kairo sebagai mata-mata Third Reich, mata-matanya Hitler, sekaligus menjaga hubungan intelijen dengan otoritas Inggris. Ya, ditambahkannya bahwa double agent. Ditambahkannya bahwa al-Banna dan al-Husaini merekrut 55.000 dari betul ya, dari anggota MB di Mesir dan dunia Arab untuk berperang sebagai Muslim Nazi pada Perang Dunia Kedua di bawah komando Third Reich ketiga. Jelas ya? Jadi seperti itu. Hasilnya ya seperti itu. Nah, tapi yang sangat saya sayangkan kalau Anda lihat gambar-gambar ini nih ya, lihat tuh. Pendemo Gen Z ini lihat tuh. Ya, dia ngomong apa ini? What is the difference? Israel is a terrorist state. Free Palestine, gambarnya swastika Jerman Yahudi. Kemudian ada ini yang perempuan juga membawa bendera Israel sama dengan bendera swastika Yahudi Nazi Jerman. Kemudian juga ini cewek ini ya. Ini cakep tapi kok bodoh ya. Lihat tuh ya, sayang ya. Nah, ini the Nazis are still around, they call themselves Zionists now. Nah, ini mereka nggak membaca sejarah, justru orang-orang pemimpin Palestina di bawah al-Husaini berkomplot dengan Islam Brotherhood, Ikhwanul Muslimin, itu menjadi anteknya Nazi, Mbak. Ya, toh? Mereka mau membunuh seluruh orang Yahudi di Timur Tengah dan Afrika pada waktu itu, yang berjumlah hampir 1 juta, ya, yang tercatat 700.000, tapi more than that. Anda harus baca sejarah, educate yourself. Ya, satu kata buat mereka adalah Let's get to one of the chants we've heard across our cities in recent weeks, from the river to the sea. Yeah. From the river to the sea means, and again, most people can't even point to it on a map, and many non-Muslims wouldn't know what they were talking about as they were saying that chant. But the river is River Jordan, the sea is the Mediterranean. If so-called Palestine is from the river to the sea, that means eradication of the Jewish state. Are there any Jews in Palestine? No. No, the Palestinian state will be Judenrein, to use Hitler's phrase. Hamas have said that they will slaughter every last Jew. Their leader said it again only 2 days ago. Because they're victims. They're claiming to be victims. I thought the Jews were the victims after the Holocaust. Hamas has said it will slaughter every last Jew. And the Palestinian Authority has said there can be no Jews in their state. So, if the world wants to create a Palestinian state, it will be a Nazi state in which no Jew is allowed to live. I'm not on board with that. Nah, kita akan masuk ke slide Nazi propaganda and Islamicide the Arab-Israeli conflict. Propaganda Nazi Jerman dan perang Arab Israel yang diislamkan. Ini penting ya. Kalau Anda lihat di situ disebutkan mencegah munculnya negara Yahudi dan memusnahkan kaum Yahudi yang tinggal di Palestina telah menjadi tema propaganda radio Nazi yang terus-menerus antara bulan April 1939 dan April 1945 sampai ya. Dan mereka sering menggunakan kata-kata seperti ini. Nabi Muhammad memerangi kaum Yahudi dan menyerukan umat Islam untuk melanjutkan perjuangan. Muhammad telah mengejar kaum Yahudi dari tanah Arab dan memerintahkan umat Islam untuk berperang sampai mereka punah. Radio Zizen memberitakan kepada dunia Arab pada 15 Maret 1943. Ini bukan fitnah, ini tertulis ya di bukunya Morris ya. Anda bisa cek sendiri. Nah, sebenarnya propaganda Nazi melalui radio itu sangat penting. Sehingga Nazi mendirikan radio Zizen waktu itu yang memang bisa mencapai area siarannya sampai ke Timur Tengah dan dilakukan dengan
cara bilingual atau multibahasa dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Arab. Nah, Jason ini juga banyak sekali presenter-presenternya dari kaum Arab Palestina, ya. Dan kalau kita lihat, salah satu tema terpenting propaganda Nazi adalah klaim bahwa Zionisme pada dasarnya bersifat ekspansionis, ya, dan ditujukan terhadap Islam. Nah, ini udah ngawur lagi kan gitu. Jadi tegas Radio Jason pada tanggal 8 September 1943, ya, tidak berhenti sampai mereka menjadikan setiap wilayah Sungai Tigris dan Sungai Nil sebagai Yahudi. Jadi mereka menuduh bahwa Yahudi ini akan menguasai seluruh Timur Tengah. Mereka berkata bahwa jika mereka berhasil, Yahudi ini tidak akan ada satupun orang Arab Muslim atau Kristen di dunia Arab, katanya. Ini lucu ya. Bayangkan Mesir, Irak, dan semua negara Arab menjadi Yahudi tanpa ada Kristen dan Islam di sana. Ini omong kosong. Tapi pada waktu itu orang Arab percaya. Nah, Anda lihat, pada tahun-tahun 30, 40 gitu ya, banyak sekali orang-orang tua kita zaman dulu itu buta huruf, ya. Tidak hanya di Timur Tengah, di seluruh dunia, sampai di Indonesia pun juga gitu. Makanya pergerakan kemerdekaan kita pun mengandalkan radio, ya, karena orang tidak bisa baca tulis, baru sedikit, ya, sangat sedikit, sehingga radio ini fungsi sangat penting untuk sebagai propaganda, ya. Nah, kita lihat dokumen arsip mengungkapkan bahwa pada tahun 1942, kantor luar negeri Berlin mengirimkan 1.500 eksemplar teks propaganda Jerman yang ditulis dalam bahasa Arab, yaitu berjudul Islam dan Yahudi. Nah, ini karangannya si Husseini tadi, betul ya? Kepada konsul Jerman di Tangier, ya, Tangier, untuk disebarluaskan secara rahasia. Namun, pihak berwenang Spanyol yang ada di situ waktu itu, di Tangier, berpandangan bahwa distribusi pamflet semacam ini tidak ditujukan kepada unsur Yahudi di Maroko, Spanyol tidak dapat diizinkan, ditolak, ya, dan memerintahkan semua salinannya untuk disita dan dimusnahkan. Untung ada pemerintah Spanyol, kalau enggak habis. Giselher Wirsing adalah salah satu humas Nazi terkemuka, ya. Dia melakukan perjalanan yang ditugaskan SS ke Palestina dan Mesir. Jadi perwira SS dan di Jerman itu sering mondar-mandir ke Palestina, ke Mesir, ke Yordan dan sekitarnya. Wirsing ini mencatat sebagai humas, ya, kembalinya tradisi agama Islam dan pertentangan sengit terhadap liberalisme Barat itu menguntungkan bagi Nazi Jerman, ya. Atau taktik Islam kini menang, katanya, ya, intoleransi tradisional. Jadi menggunakan intoleransi tradisional. Kalau Anda lihat, mereka menggunakan hadis-hadis pohon seperti tidak akan kiamat, ya, sampai orang Muslim membunuh Yahudi segala macam, itu bagi ideologi Nazi sangat cocok, ya, seperti itu. Nah, kalau Anda melihat atau pernah mendengar perkataan Douglas Murray yang mengatakan bahwa antisemitik itu ibarat shape-shifting virus. Jadi virus yang bisa berubah bentuk, ya, shape-shifter virus gitu ya. Nah, kalau mereka di Eropa, maka akan menjadi antisemitik gaya Eropa Nazi, Jerman. Kalau mereka fasis, akan menjadi antisemitik gaya fasis. Kalau di Timur Tengah, berarti mereka akan menggunakan agama, dibungkus ayat-ayat, dibungkus sejarah kenabian segala macam untuk sebagai antisemitik gaya Timur Tengah. Jadi antisemitik ini adalah virus yang memang bisa berubah bentuk, tapi tetap aja virusnya sama, yaitu antisemitik, anti Yahudi, ya. Nah, Berlin itu sangat fokus terhadap ini dan juga sampai memberikan finansial support terhadap Ikhwanul Muslimin, ya, dan mendirikan Radio Jason sehingga bisa menggapai pendengar-pendengar yang berbahasa Arab. Tidak hanya menggunakan radio, tapi juga menggunakan pamflet-pamflet atau menggunakan selebaran-selebaran yang memicu antisemitisme di Arab, ya. Kemudian kalau kita lihat, Anda lihat itu ada beberapa pamflet yang berwarna merah, ada gambar Hitler dan berbahasa Arab, ya. Dan kemudian kalau Anda pernah membaca sejarah bahwa terjadi pembunuhan atau massacre pada tanggal 1 sampai 2 Juni 1941 di Baghdad di Irak, ya. Nah, pembantaian tersebut dipicu oleh hasutan Al-Husaini, imam yang ada di Yerusalem tuh, yang Al-Aqsa, ya, ketemu lagi. Beliau ini sering mondar-mandir ternyata di Irak, ya, dan mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh politisi Irak pro
Rashid Ali Al-Gailani ya pada tanggal 1 April 1941. Namun pemberontakan tersebut gagal dan Inggris dapat mengantisipasi pemberontakan tersebut, dan pada tanggal 28 Mei pasukan Inggris sudah berada di gerbang Baghdad. Sehingga pada tanggal 31 Mei Al-Husaini dan para pemberontak melarikan diri ke Iran. Jadi kudeta yang gagal tersebut kemudian Imam Al-Husaini menimpahkan atau menuduhkan memfitnah kaum Yahudi yang membocorkan rencana kudeta tersebut. Sehingga pada tanggal 26 Mei, beberapa hari sebelum pembantaian, ya, Yunis Bahri adalah seorang presenter atau seorang penyiar radio. Yunis Bahri ini adalah seorang penyiar radio yang terkenal yang pernah tinggal di Indonesia dan pernah menikah di Indonesia. Kemudian dia balik dan pada tanggal 26 Mei itu mengadakan siaran radio yang intinya adalah membakar semangat orang-orang Irak untuk membenci Yahudi dengan kata-kata bahwa orang-orang Arab memerangi orang-orang Yahudi dan mengusir mereka dari semenanjung Arab 1400 tahun yang lalu. Muhammad adalah orang pertama yang mengusir mereka. Orang-orang Arab Irak kini menjadi saksi atas tindakan yang diambil oleh orang-orang Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juni terjadilah pembantaian terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Lebih dari 180 orang meninggal, wanita dan anak-anak diperkosa, ya, dibunuh, kemudian gulungan Taurat juga dibakar, gulungan Taurat Yahudi, dan menurut laporan BBC, 600 orang korban lainnya telah dikuburkan massal, sehingga sekitar 1.000 yang meninggal di pihak orang-orang Yahudi, dan ini dikenal dengan peristiwa Farhud, ya, pembantaian Farhud, The Massacre of Iraqi Jews. Anda lihat gambar nih, ada wanita dan anak-anak, dan kemudian juga ada gambar di situ sebagai Remember the Farhud Iraqi Jews, Juni pada tanggal 1 sampai 2 1941. Nah, kemudian setelah Hitler mati bunuh diri pada tahun 1945, propaganda ini tidak berhenti, walaupun tidak secara terang-terangan ya. Baik di Timur Tengah maupun di Eropa juga sama, mereka sembunyi-sembunyi. Kalau tadi Bernard Lewis mengatakan bahwa ya setelah tahun 45 itu ada beberapa negara Arab yang memang secara terang-terangan masih mengajarkan Hitler, masih mengajarkan kayak Mein Kampf di rakyat mereka dan terang-terangan gitu loh. Jadi memang saya pikir the madness of crowd ya. Jadi memang kegilaan bareng-bareng gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau Anda lihat ini, ya, ini namanya adalah Holocaust denial. Holocaust denial ini juga sama, ya. Kalau Anda lihat nih, ya, saya lihat di Wikipedia ya. Jadi Holocaust yang orang Jerman yang menyiksa orang Yahudi sampai 6 juta orang lebih mati, digas, diperkosa, dibunuh, ditembak, nggak dikasih makan, dimasukin dalam kamp konsentrasi, kemudian disiksa, disuruh kerja paksa, ya. Jadi percobaan laboratorium itu mereka bilang bahwa hal itu Holocaust adalah hal yang tidak nyata. Itu hanya teori. Ini kan kurang ajar, ya. Saya pribadi saya sangat marah ketika mendengar hal ini. Artinya benar-benar mereka membenci Yahudi sampai berusaha menghilangkan sejarah Yahudi. Ini kan kurang ajar. Sangat kurang ajar ya. Ya, sudah keterlaluan gitu loh. Anda kalau lihat nih, Holocaust denial is an anti-Semitic konspirasi teori. Ya, jadi Wikipedia aja ngomong itu konspirasi teori untuk mendenial, untuk menolak Holocaust itu nggak ada. Katanya itu hanya false claim gitu ya. Orang-orang tua Yahudi itu dikumpulkan, difoto yang sudah sakit-sakit itu difotoin sehingga kelihatan itu itu orang-orang yang di penjara. Padahal itu orang-orang tua Yahudi yang memang mau dibunuh sendiri orang Yahudi. Ini orang gila ini benar-benar. Sangat-sangat orang gila ini. Jadi benar-benar di denial sama dia. Ya, Anda lihat nih ya, kalau Anda lihat nih, ya. Middle East, Gamal Abdel Nasser, ini presiden Mesir waktu itu. Ya, told a German newspaper in 1964, tahun 1964 dia ngomong apa? No person, tidak ada orang, not even the most simple one. Sampai nggak ada orang ya yang takes seriously, yang serius gitu ya, to the lie of the 6 million Jews that were murdered in Holocaust. Jadi nggak ada yang orang serius yang menanggapi kebohongan Yahudi, 6 juta Yahudi yang dibunuh di Holocaust. Ini orang gila juga kalau saya lihat sih. Bener kan? Sampai begitunya gitu loh. Iya kan?
Padahal jelas-jelas Amerika waktu itu, pasukan Amerika, ya jelas pasukan Jerman, jelas pasukan gabungan Inggris, jelas itu menjadi saksi ya, bahwa kalau Anda pernah masuk ke kamp konsentrasi Auschwitz ya, di Polandia itu sangat-sangat mengerikan. Ada tumpukan sepatu, baju anak-anak, segala macam itu sampai berapa meter itu ya. Artinya orang Yahudi itu ditelanjangin di situ, anak-anak, orang muda, tua, ditelanjangin terus masuk dalam ruang gas, dibunuh, hidup-hidup dibunuh pakai gas beracun. Ini luar biasa penyangkalan kalau Anda lihat nih ya. Jurnalis ya, Anda lihat nih ya di gambar ini. Pada waktu pasukan Amerika Inggris datang mengalahkan Jerman dan mereka menemukan Auschwitz, menemukan kamp-kamp konsentrasi di Eropa Timur. Kebanyakan memang kamp konsentrasi itu ada di Eropa Timur ya. Mereka sangat terkejut dan menangis. Mereka benar-benar tidak membayangkan begitu menyedihkan dan mengerikannya kondisi kamp konsentrasi. Bahkan seorang jurnalis sempat memfoto satu tembok ya, satu tembok itu mereka ada orang Yahudi yang memang sangat tidak tahannya penderitaan, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Jerman. Dia scratching itu kayak menulis di tembok menggunakan kukunya dia, yang berisi sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengerikan. Dia bilang apa? If there is a God, ya, jika ada Tuhan, He will have to beg for my forgiveness. Gila nggak itu? Sangat gila. He will forgive. He will have to beg for my forgiveness. Jika memang Tuhan benar-benar ada, Dia akan meminta-minta maaf kepada saya. Karena membiarkan hal ini terjadi. Seperti itu loh. Luar biasa. Ngeri sekali. Jadi sampai orang Yahudi pun murtad. Ya, seperti itu. Kalau Tuhan benar-benar ada, Dia akan benar-benar meminta ampun kepada saya. Meminta beg itu artinya benar-benar ngemis untuk my forgiveness, untuk ampunan saya. Karena Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Begitu kejamnya. Ini luar biasa. Jadi kalau ada denial begitu, ini benar-benar sakit jiwa. Nah, ya seperti itu. Nah, namun tetap aja terus begitu ya. Kalau Anda lihat nih, kemudian pada tahun, kalau Anda lihat nih di Wikipedia, terjadi lagi temple denial. Jadi mereka mencoba yang kedua kali, bahwa mengatakan bahwa Temple of Holy Land di Temple Mount, Bait Allah Salomo, itu dulunya bukan di situ. Yang bukan di tempat sampingnya Al-Aqsa itu bukan di situ. Tapi ada di Nablus katanya. Ini menurut arkeologi orang-orang Palestina. Katanya. Seperti itu. Nah, ini juga sangat kurang ajar gitu. Kalau Anda membaca kitab Perjanjian Lama yang ditulis ribuan tahun sebelum siapapun yang menulis kan, ya Anda melihat arkeologi internasional yang waras itu memang meletakkan bahwa Temple Mount ya Bait Allah memang di sekitar Temple Mount itu, bukan di Nablus gitu loh. Dan bahkan sempat waktu Yasir Arafat bertemu dengan Presiden Ehud Barak, kalau nggak salah Perdana Menteri Ehud Barak ya Israel waktu itu, di bawah pemerintahan Clinton, yang Amerika berusaha untuk mendamaikan antara Palestina dan Israel. Dengan jelas-jelas Yasir Arafat mengatakan bahwa Temple Mount itu, Bait Allahnya Salomo, itu bukan di situ katanya, tapi di kota Nablus. Ini luar biasa konyol dan kurang ajar gitu loh. Makanya saya bikin seperti gambar seperti ini. Dan ini terjadi ya. Dan ini juga ada di testimoninya Yasir Arafat sendiri di Wikipedia kalau Anda lihat. Remarks by Yasir Arafat, jelas ya. Presiden Yasir Arafat told to the American President Bill Clinton that Solomon's Temple was not in Jerusalem but Nablus. Nah, ini kan lucu. Waktu itu memang Bill Clinton senyum aja. Ya, mungkin dalam hati ini orang kurang ajar, takiyah fried chicken katanya. Ya, ini lihat gambar nih seperti itu, ya. Nah, kemudian juga dilihat itu. Sampai kemudian pada waktu itu sempat dihentikan oleh ajudan Presiden Bill Clinton jika Yasir Arafat masih ngotot ngomong begitu, maka meeting akan dihentikan dan dianggap Yasir Arafat tidak serius dalam pembicaraan masalah damai. Ini ada tertulis ini, ya. If he hears you denying this existential there, he will never again take you seriously katanya. Seperti itu. Ya ini kan gila betul memang. Akhirnya Yasir Arafat mingkem, udah nggak mau ngomong lagi karena nggak ditangkepin oleh Bill Clinton dan Perdana Menteri Ehud Barak kalau nggak salah waktu itu. Anda bisa coba mengerti bahwa kebencian mereka sampai hendak
menghapus sejarah Israel di Yerusalem tanahnya sendiri yang sudah ribuan tahun, ya, yang tercatat baik dalam Perjanjian Lama, ya, di Taurat, kemudian Perjanjian Baru, itu semua tertulis kan. Memang Yahudi memang di situ gitu kan. Tapi mau dirubah sama mereka. Ini benar-benar kurang ajar, ya, seperti itu. Nah, apakah dengan Hitler mati tahun 1945, maka antisemitisme di Timur Tengah ikut mati? Ternyata tidak. Ternyata justru tumbuh subur. Ya, kalau Anda lihat pidato Ayatollah Khomeini Iran tahun 1960, ya, dia mendasarkan antisemitismenya, anti-Yahudinya pada argumen agama. Jadi dia mengislamkan konflik Arab-Israel. Jadi konflik Arab-Israel yang rebutan wilayah itu diislamkan, ya, sehingga semua dianggap bahwa Israel itu adalah musuh Islam. Ya, dalam pidatonya sering Khomeini mengatakan bahwa hubungan apapun dengan Israel dan agen-agennya dilarang oleh agama dan menandakan permusuhan terhadap Islam. Nah, ini lihat nih, ya. Dan kalau Anda lihat sebenarnya kalau sejarah Iran itu sebelum 1979, hubungan Iran antara Israel itu baik-baik saja. Terdapat hubungan ekonomi yang hidup, terutama di bidang pertanian dan pengelolaan air. Nah, tapi setelah Khomeini naik, tambah parah, ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda lihat juga nih, ya, jadi konflik yang tidak ada hubungan dengan agama diislamkan menjadi konflik agama. Kemudian dalam bukunya Negara Islam yang terbit pada tahun 1971, Khomeini mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan pendukung asing mereka menentang dasar-dasar Islam dan ingin membangun dominasi Yahudi di seluruh dunia, ya, karena mereka adalah sekelompok yang licik dan banyak akal. Saya khawatir amit-amit suatu hari mereka akan mencapai tujuan mereka. Lah ini, ya, sudah sebegitu bencinya, pokoknya apa yang dilakukan Yahudi itu pasti salah aja. Makanya tadi Douglas Murray juga mengatakan Yahudi maju salah, Yahudi mundur salah, Yahudi naik salah, Yahudi turun salah, Yahudi miskin salah, Yahudi kaya salah, ya, Yahudi nggak punya negara salah, Yahudi punya negara salah, jadi semua serba salah, ya, seperti itu. Jadi sudah tidak masuk akal. Kemudian Anda lihat juga penerusnya, ya, Ali Khamenei, ya, Ali Khamenei ini meneruskan Khomeini, ya, pada tahun 2019, ya, belum lama ini, ya, April 2019, terus mengandalkan agama untuk menghentikan upaya Arab dalam melakukan pemulihan hubungan dengan Israel. Nah, kalau Anda lihat, sebenarnya tahun 2019 sekian, atau sebelumnya waktu Presiden Amerika masih Donald Trump, itu mulai banyak negara-negara Timur Tengah seperti Emirat Arab, Uni Emirat Arab sudah berusaha untuk melakukan hubungan normalisasi dengan pihak Israel. Kemudian rencananya Arab Saudi, namun dipospon atau ditangguhkan karena terjadi serangan 7 Oktober bulan lalu, ya, tahun ini, Hamas terhadap Israel, sehingga Arab Saudi menangguhkan. Sebenarnya negara-negara Arab pun juga sudah mulai waras, mulai sadar bahwa perang terus dengan Israel itu tidak ada gunanya. Dan memang Israel juga tidak akan tambah miskin atau menderita, enggak. Justru Israel tambah sukses, tambah kaya, seperti itu. Nah, Ali Khamenei juga mengatakan bahwa menormalisasi hubungan dengan Israel itu bertentangan dengan Al-Quran dan keyakinan Islam. Nah, ini memang benar, ya. Jadi memang mereka berkeinginan tidak akan berdamai dengan Israel. Mau Palestina misalkan dikasih 100% pun dibalikin semua misalkan. Bukan dibalikin, ya. Memang itu kan dulunya punya Yahudi kalau ribuan tahun kan. Misalkan ya dianggaplah ini ide gila misalkan benar-benar dibalikin semua, tapi itu nggak mungkin gitu, ya. Tetap mereka akan dikejar, dibunuh. Bahkan Ali Khamenei ini mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan bersikaplah keras terhadap orang-orang kafir. Beberapa umat Islam melupakan hal ini. Nah, ini lebih kacau lagi, ya. Jadi selama bibit-bibit kebencian ditunggangi ayat-ayat, makanya tadi Douglas Murray mengatakan bahwa antisemitik ini seperti shape-shifting virus yang bisa berubah bentuk. Kalau Anda tunggangi dengan ayat-ayat, ya, agama, ya, sejarah nabi-nabi segala macam itu, ya, Anda akan menjadi antisemitik yang memang berbau agama, artinya menggunakan agama sebagai
antisemitik, anti Yahudi gitu loh. Jelas kok itu. Ya. Nah, kalau Anda lihat lagi nih, ya, kemudian Ali Khamenei mengatakan bahwa saat ini isu Palestina adalah isu yang fundamental dalam dunia Islam. Dia telah menyatakan perang atas Palestina adalah perang atas eksistensi Islam. Loh, ini kan gila. Apa hubungannya? Memang kalau Palestina menang atau kalah, terus Islam musnah gitu kan? Enggak. Tapi ini saya pikir orang sudah agak gimana ya? Kan Anda bilang bahwa nggak ada hubungan. Kalau saya jadi teringat bahwa dulu ada pemilihan kepala daerah. Kalau salah satu kepala daerah ini kalah, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Ini orang gila itu, iya kan? Nggak ada hubungan gitu loh, iya kan? Dia bilang nasib dunia Islam dan nasib seluruh negara Islam bergantung pada nasib Palestina. Siapa bilang? Siapa bilang? Dan Arab Saudi mulai waras. Dia sudah mau menormalisasi hubungan dengan Palestina, dengan Israel, sorry. Makanya, tapi karena ada serangan 7 Oktober, maka ditangguhkan. Ya, jadi apa yang dia katakan ini sebenarnya maaf kata ya, bullshit semua gitu loh, omong kosong seperti itu. Nah, kemudian kalau saya lihat Presiden Turki Erdogan juga membiarkan dirinya dibimbing oleh ramalan Islam, hadis Yahudi yang sembunyi di pohon dan dibunuh Muslim, bolak-balik hadis pohon lagi. Ini pada Desember 2017 loh, dia seorang pemimpin Turki loh ya, bukan orang yang kurang pintar, tapi orang pintar kan seperti itu. Dalam pidatonya di Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dia mengancam orang-orang Yahudi di Israel bahwa ketika kejahatan itu terjadi, mereka tidak akan menemukan, tidak ada pohon untuk bersembunyi. Ini kan ikut-ikut hadis pohon tadi. Tidak akan datang kiamat kecuali, ya kan? Orang Muslim, ya kan? Memusuhi, memerangi, dan membunuh Yahudi. Yahudi itu berlindung di pohon, dan pohon itu berkata, "Hei Muslim, ya, ada orang Yahudi di belakang saya nih, bunuhlah mereka." Ini kan seperti kayak gini-gini kan, ya kan? Jadi mereka walaupun tidak mengakui bahwa hadis itu tersebar luas, mereka sendiri menyebarkan luas itu, ya kan? Jadi main double game seperti itu, ya. Nah, kalau Anda lihat nih, ini juga, ya. Pada Agustus 2016 tentang bagaimana pemerintah Jerman menilai situasi Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan partainya AKP, ya, menunjukkan kesamaan ideologi dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, jelas kan? Jadi gaya pemimpin Erdogan ini mirip dengan Ikhwanul Muslimin. Ini bukan kata saya loh ya, yang tercermin dalam banyak pernyataan solidaritas dan tindakan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin Mesir dan Hamas. Nah, ini Hamas loh ya. Jadi jelas ya. Pernyataan ini yang kebenarannya tidak diragukan lagi didasarkan oleh penilaian yang dilakukan oleh Badan Intelijen Federal Jerman. Lah, ini bukan kata saya ya. Ini yang ngomong Badan Intelijen Federal Jerman tuh. Source-nya jelas ya. Thorsten Juglot ya, Marcel. Jelas ya. Jadi yang source-nya ada di Badan Intelijen Federal Jerman. Sejak itu kebencian terhadap Yahudi semakin kuat di Turki. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2004 oleh American Pew Research Center mengungkapkan bahwa 49% penduduk Turki memiliki pandangan negatif terhadap Yahudi. Pada 2006, proporsinya meningkat sebesar 65%. Dan pada tahun 2008 menjadi 76%. Nah, Anda bayangkan, 2008 saja sudah 76%, apalagi sekarang. Ini memang luar biasa. Jadi, walaupun propaganda antisemitik itu, anti Yahudi itu gaya versi Jerman itu sudah selesai 1945, tapi gaya Timur Tengah tetap ada. Mereka sebenarnya tidak menginginkan, mereka sebenarnya tidak peduli juga Palestina mau merdeka atau enggak, tidak peduli. Yang mereka hajar itu Yahudi. Nah, kemudian konferensi kedua Muslim di Eropa 2019, baru berapa tahun yang lalu, ya, untuk menyebarkan informasi ini keluar Turki, ya, pada bulan Januari 2019, Diyanet. Nah, Anda tahu Diyanet ya, Direktorat Urusan Agama Turki. Jadi kalau di sini tuh kayak semacam Direktorat Urusan Agama Kementerian Negara, Menteri Agama gitu ya. Tapi ya ini Turki punya ya. Bekerja sama dengan DITIB. DITIB itu organisasi Islam terbesar di Jerman. Jadi di Jerman tuh ada orang-orang imigran Turki itu ya, itulah namanya DITIB. DITIB organisasi Islam terbesar ya. Ada 100 peserta. Ya, walaupun besar di Jerman tapi yang nggak gede-gede amat kan, di sana mereka imigran,
Ya, acara tersebut berlangsung di masjid pusat di Cologne, Prancis, dengan dihadiri beberapa perwakilan Ikhwanul Muslimin. Ya, lihat tuh, Muslim Brotherhood. Jadi kalau dibilang bahwa Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin itu sudah dilarang sebagai organisasi teroris oleh Mesir, ya itu teorinya. Meja belakangnya, under table-nya ternyata tidak. Mereka masih tumbuh di mana-mana dan tenang-tenang saja. Ada di Inggris, di Amerika, ya, di Eropa, di Perancis, di Indonesia mendirikan partai besar. Anda tahu sendiri partai apa itu, ya. Nah, pertemuan kedua Muslim Eropa ini baru diumumkan oleh DİTİB setelah diputuskan untuk membentuk sekretariat di bawah naungan Direktorat Urusan Agama Turki atau Diyanet. Dan untuk mengatur pertemuan serupa lebih lanjut. Dalam pidato penutupnya di Cologne, ini si Airbus ini, ya, secara eksplisit menolak gagasan Islam Jerman atau Eropa. Sebaliknya, ia menganjurkan peralihan ke arah Islamisme gaya Ikhwanul Muslimin. Nah, Anda lihat nih, kalau di Indonesia kasusnya sama seperti NU. NU mengajak kita namanya Islam Nusantara. Siapa yang menolak? Nah, kan ketahuan kan? NU kan gembar-gembor bilang, ayo Islam Nusantara, Islam kita beda, lebih damai, lebih toleran, lebih kooperatif, lebih indah. Tapi siapa yang mau ikut? Yang nolak banyak. Banyak yang mau malah Islamnya bukan Islam Nusantara, Islamnya Islam Ikhwanul Muslimin. Seperti itu. Sama. Ini juga sama. Mereka juga mencetuskan secara eksplisit menolak gagasan Islam Jerman. Jadi imigran Islam yang ke Eropa itu membentuk seperti Islam baru yang Islam Eropa gitu loh. Islam Eropa atau Islam Jerman yang mungkin lebih nice, lebih toleran, ya, lebih lebih beda lah dibanding dengan Islam yang galak-galak itu, kayak Salafi, Wahabi seperti itu, ya. Tapi ditolak, pokoknya nggak mau. Islam Nusantara jangan, Islam Jerman, Islam Eropa, gaya Eropa jangan. Pokoknya harus ngikutin Islam Ikhwanul Muslimin. Nah, kacau. Ya. Jadi sama, terjadi di Eropa maupun Indonesia, mirip-mirip seperti itu. Nah, pergeseran ini yang bertentangan dengan integrasi umat Islam dan membuka pintu bagi antisemitisme Islam. Nah, jelas kan? Ya. Tadi saya bilang rombongan dangdut tadi, ya, ada Hamas, ada Houthi, ada Hezbollah, ada macam-macam, Wahabi, Salafi di situ, PJI, segala macam, Taliban, ya, semua sama. Akan berlaku pada 900 masjid keagamaan di jaringan DİTİB. Sama ya dengan Indonesia ya. One of the simple problems about anti-Semitism is, as everybody who knows about it knows, is that it's a shape-shifting virus. At one point in the history of Europe, in the history of our own country, the Jews were hated because they were poor, and then they were hated because they were rich. They were hated for not integrating, and then they were hated for integrating. In the era where you could hate people for their religion, they were hated for their religion. Then when that became impossible in Europe, you couldn't hate people for their religion, they were hated for their race. Then at a particular point in Europe, we discovered we couldn't hate people for their race anymore. So what did we hate people for if they were Jewish? We hated them for being stateless. Then the Jewish people got a state, and they were hated for having a state. Now, you cannot tell me in this situation that there's a coincidence here. It is not a coincidence that every way you do it, it ends up like that. Quite far away from London, to go into Jewish areas and through megaphones shout, rape Jewish women, kill Jewish women. Fuck them, but fuck all of us. Fuck their mothers, fuck their daughters, and show them support for Palestine. Shut them out, rape their daughters. If we have to send a message like that. Those people were arrested and not prosecuted. Yes. Check in on some of our youngest and brightest. Seriously though, these lefties have been failed by their parents and the education system. Do you guys think Hamas is a terrorist organization? They are a political organization. Certain countries such as Canada, the UK, the United States recognize them as terrorist organizations, but I think that one man's terrorist is another man's freedom fighter. I live in New York, so do we live on stolen land here too? Yeah, we do. Stop it! Genocide that either was completed or People look at me. What's your favorite Palestinian saying? Like from the river to the sea, Palestine would be? Free. What would happen to all the Israelis? They would use their second citizenship to whatever country they immigrated from and they would go back. Stop But not
everyone in Israel has second citizenship. But everyone came from somebody that came from some heritage outside of the Middle East. Like Yemen? Like Yemen, yes, exactly. So Jews can go back there? Ethiopia, like where, All the Jews could go back to Ethiopia? Not all of the Jews can go back to one specific place. Well, Ethiopian Jews. Wherever they came from. What about Libyan Jews? Okay, they can go back to... Go back to Libya, right? They could stay in Palestine if they honor it as Palestinian territory. Do you feel bad about what happened on October 7th? So I can condemn any act of violence that harms people, and I just would like to acknowledge the fact that context is important. Right. And when... Because they killed a bunch of people, like 1,400 people in one day. It's the largest killing since the Holocaust. What? It's the largest killing of Jews. Oh, Largest killing of Jews since the Holocaust. Since the Holocaust, yeah. Okay. So you still want them to go back to Yemen, Jordan, like Lebanon, Syria? Aren't educating themselves. They're just following a rhetoric that's been in a family that's completely immoral and inhumane. But nobody wants to educate themselves. And I think if people picked up their phones and educate yourself. Now, those two were lonely. This last leftie's losing it. This one needs to be deported. She's a student at Durham College who is very proud of Hamas and wants them to commit the October 7 attack again and again. I support Hamas. History is made that day. Very proud of my people. Very, very proud. Would love it if they would do it again and again. And again, you sick and in the again, mind? And again, You're and sick. again, Sick. And again. You're sick. No, they're not terrorists. I support every decision. And you know what? You What sick they did in the was mind? history. You're Very proud. sick. You're History was made sick. that day. Now, if she's born and bred in the West and she's a failure of multiculturalism, failure of her parents and the education system, if she's not a citizen, she should be sent back to wherever it is she emigrated from. Perhaps they share her genocidal values, but here in the West, the majority still frown upon mass rape, torture, and the deliberate slaughter of innocent civilians. Kosha, I mean, that's disturbing. So is this Israel's war, or is it in fact our war as well? It's the world's war. It's a civilized world's war. It's a civilized world's war for many reasons. One is, we've had chants on the streets of London in recent days for intifada. We've had intifada in this country. We had it on our tubes and buses in 2005. We had it when a car bomb was placed outside a nightclub down the road from here in 2007. We had it when drummer Lee Rigby was beheaded in broad daylight in 2013 in London. We had it when a suicide bomber went into the Manchester Arena in 2017 and blew up 23 young girls with a suicide vest. We had intifada on the streets of London, on Westminster Bridge, on Tower Bridge, London Bridge, when we had people rushing across London Bridge with knives, shouting Allahu Akbar, again, this war cry, while slitting the throat of a pregnant woman. We've had intifada on our streets. Anyone who thinks intifada stops in Israel is a fool. It comes to Australia, Britain, and everywhere else too. That's the first thing. The second thing is we have to decide whether or not we have any courage to stand up for ourselves as a civilization.